Kalau ilmu ma'rifat itu makin dalam orang tahu akan ilmu itu, maka makin takut dia kepada Allah. Makin takut dia kepada Allah, makin merasa nggak bisa apa-apa, makin merasa nggak tahu apa-apa. Makanya Imam Ghazali ketika di Ihya itu, ketika mengupas tentang anatomi tubuh, mengupas tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana hewan-hewan, itu sangat luar biasa. Imam Ghazali itu menyebutkan tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita itu tahu, dari tulang yang kecil sampai tulang yang besar-besar itu tahu jumlahnya. Terus beliau itu menyebutkan sarang laba-laba, jumlahnya sarangnya itu ada berapa itu tahu. Terus bagaimana tumbuhan yang hidup di kebun sama yang hidup di sawah, walaupun jenisnya sama tapi rasanya beda, itu beliau tahu. Dikupas dalam kitab Ihya. Setelah membahas tentang itu semua, beliau mengatakan di akhir tulisannya, beliau mengatakan begini: kalau ilmu ini hanya digunakan untuk keperluan dunia saja, misalkan anatomi tubuh terus hanya digunakan untuk kedokteran, misalkan tentang tumbuh-tumbuhan dia mengatakan hanya untuk bagaimana biar tumbuh kembangnya bagus, misalkan tumbuh-tumbuhan, itu kata Imam Ghazali terlalu kecil yang diambil manfaatnya dari ilmu. Tapi kalau ilmu ini ketika orang paham akan ilmu yang sangat banyak itu, terus ujungnya dia tahu bahwa yang pintar itu Allah, kita bodoh, itu yang paling hebat. Kalau ilmu ini makin kita pelajari, makin paham, kita nggak tahu apa-apa. Jadi makin lama makin bodoh kita di hadapan Allah, makin nggak tahu. Itu aslinya ma'rifat. Gimana bisa? Kita kan ma'rifatullah. Jadi mencoba untuk mengenal Allah, terus kenal Allah. Allah yang maha pinter, Allah al-alim. Kalau Allah yang maha pinter berarti kita apa? Bodoh, Pak. Jadi makin merasa bodoh orang, makin paham dia akan Allah yang maha pinter. Kalau dia merasa pinter berarti makin gak tahu Tuhannya. Karena prinsipnya yang maha pinter siapa? Al-alim siapa? Allah. Kalau Allah al-alim berarti kita bodoh.